Gimana caranya hati ini tidak protes Allah dengan adanya sikon yang tidak mencocoki miturut menungso. Contoh, mestinya ngaji ngene iki mohudan lah ngene nggih. Lah, tapi mengapa Allah kok mendatangkan tetap hujan? Biar hati tidak ganjel. Itu bagaimana? In asabahu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di tengah warga kita, entah istri, suami, anak, atau pekerjaan kita jatuh, enak apa ora? Enak apa tidak? Tidak enak ya. Ketika tatkala itu Allah datangkan, banyak di antara kita, ruhaniyah kita manusia protes. Kalau bisa menghindari, tapi nggak bisa. Bagaimana caranya hati itu, ruh itu tetap gayeng, anteng, damai. Wa qala aidan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam. Nah, ini nanti yang jadi pembahasan kita. Wahai jiwa yang damai. Jiwa maksudnya bukan nafsu, yang dimaksud jiwa di sini adalah ruhaniyah. Ngeten. Ruh itu kan ada dua sifat, Pak. Basariyah, basiro. Ini di dalam diri kita. Basariyah, sifat basariyah muncullah nafsu, namanya nafsu nafsiyah dan amarah. Lawamah dengan mutmainnah. Tatkala ruh itu terkuasai oleh sifat basariyah, yang di dalam basariyah ada nafsu nafsiyah dan amarah, siapapun kita mesti protes. Usaha kita bangkrut secara syariat dikarenakan sebab musababnya itu ada teman kita yang ngerusak. Kita tahu. Dan atau jatuhnya ekonomi kita dikarenakan berbagai macam alasan. Siapa yang hatinya itu, ruhnya, ruhaniyahnya itu terkuasai sifat basariyah, mesti amarah, mesti ngamuk, mesti sumpek, mesti gelisah, mesti susah. Akhirnya kita cari dukun, ya, cari solusi bagaimana ekonomi kita itu bangkit kembali. Apakah itu salah? Miturut pandangan syariat atau basariyah nggak apa-apa. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang hakikat sifat basiroh, ruhaniyah yang seperti ini, ruhaniyah yang mata hatinya tidak bisa melihat kalau semua apapun yang terjadi itu karena Allah. Nah, inilah yang disebut di dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim. Tertutup, buta. Terus yang sakit hati, panas hati itu siapa? Ya kita sendiri. Orang lain tidak ikut panas, enggak. Ya kalau sengenge matahari, Pak, kita semua ikut panas. Kalau panasnya hati, kita sendiri. Terus bagaimana caranya
ketika Allah menghadapkan suatu saat kondisi yang seperti ini, dan pasti semua akan mengalami. Entah badan sakit, anak sakit, istri suami sakit, ya toh? Seperti saya saat ini kan sudah kurang sehat saya. Tapi alhamdulillah matur suwun tadi mantun makan apa? Pencit, pedas, biar semangat tambahan. Tadi saya di rumah, mohon maaf, ngelentu mawon sampai saya berangkat dari Mojokerto ke sini tidur aja tadi. Udah urusan barangkali nanti saya di sana disehatkan Allah atau tidak, bahkan dimatikan Allah, saya ridho ikhlas, nggak ada masalah. Daripada mati di atas mangkupur, lebih baik mati kita di dalam dakwah. Pun kersane pun. Udah kembali. Rasulullah mengajarkan kita untuk mujahadatun nafsi, untuk memerangi nafsu ini, Pak, yang bertengger di dalam sifat basyariah. Sebab kalau ini belum kita jinakkan, nafsiyah dan amarah, yang terjadi ruhaniyah tak itu muncul hasud, muncul riya, muncul takabur, dan lain sebagainya. Inilah salah satu yang dikhawatirkan Rasulullah. Sebelum beliau wafat, salah satu pesan yang tidak bisa kita lupakan oleh seluruh umat apa? Besok umatku akan menghadapi peperangan yang amat besar daripada perang Khandaq, perang Uhud, perang Badar. Apa perang apa itu? Melawan hawa nafsu. Mengapa dikatakan berat? Karena dia bersemayam di dalam jagatnya ruh. Innan nafsa la amaratum bisu. Ini Bapak Ibu ngajak kejelekan pada Allah, mengajak ruhaniyah supaya melalaikan Allah dengan cara bagaimana? Wa yastahibbunal hayatad dunya. Ibrahim, ayat Ibrahim, surat Ibrahim ayat 3. Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Dibikinlah ruhaniyah itu berkasih mesra, namanya hubbudun dunya. Kalau dalam Al-Quran dikatakan hubbus syahawah, hubbus syahawah, cinta ning atiku enak rek dadi kiai, ya enak rek dadi kiai ngalor ngidul terus disembah-sembah wong. Iku nafsu. Muncullah namanya iktimad. Apa itu iktimad? Nantinya gila kehormatan. Bahaya ini. Dan ini justru akan membutakan hatiku. Lakar iku lak coplok ae, sak klambi-klambi ini. Kalau saya pikir mending mudo. Oh, bahasa Indonesia ini apa? Mending mudo. Lebih baik saya telanjang, nggak ada yang menghormati. Daripada dihormati orang, hatiku terus merasa diriku hormat. Syekh Ibnu Athaillah, Bapak Ibu, mohon maaf, di dalam kitab Hikam, iku memberikan solusi. Bila mana kau dihormat orang, dipuja orang karena ilmumu, ngaliyo. Apa ngaliyo itu? Menghindarlah. Karena pujaan umat itu adalah racun yang mematikan rohaniamu.
Tetapi kalau jenengan waspada, gak usah mudo, gak usah. Jikalau jenengan waspada, waspadanya bagaimana? Siapa yang menggendaki umat iku memuja? Siapa yang ada pada dirimu? Semua kau kembalikan pada Allah. Maka hatimu tidak akan merasa kau orang puja. Paham ya? Sebab orang dipuja itu macam-macam alasannya. Karena hartanya, ya, ada 3. Pertama karena ilmunya. Kedua karena hartanya, saking sugih, saking kayanya, saking kaya sebab jabatannya, kaya sebab dari bisnisnya. Teman pinjem aja nggak boleh apa? Nggak boleh nganai. Nganai gua apa? Apa? Bunga. Nggak usah bunga. Yi, kulo pinjem artone Kang, saya pinjam uangnya 10 juta. Oh ya ada. Nanti 1 bulan saya kembalikan 10 juta ditambah 500. Gak usah. 1 bulan betul Pak dikembalikan, ditolak. Jangan buat anak istrimu. Bagaimana kau? Muja ndak? Pasti muja. Gini, sebab sekarang itu kebanyakan uang yang dipinjamkan itu uang wanita, bukan uang laki-laki. Makanya bisa mana? Bisa berbunga. Coba melihat seseorang seperti itu, pasti sekampung mengatakan gini ya, hormatlah kita akan muja. Nggak pernah ada orang pinjem terus ditolak, nggak pernah. Kenal gak kenal dikasih. Karena hartanya tidak habis-habis sih. 2. Ada orang dipuja karena perilaku kita secara fisik. Menurut manusia dia adalah orang yang salih. Kalau dalam kitab hikam disebut al-ubad, ahli ibadah. Memang dia nggak berdakwah, dia orang nggak punya, tapi perilakunya itu sama orang lain baik sekali, ibadahnya baik. Pasti sekampung mengatakan orang begini. Bahayanya kita ketika ada di situ dalam hati merasa lebih baik daripada orang lain, lebih pandai, lebih macam-macam. Ini akan bahaya kita. Justru ini yastahibbunal hayatad dunya. Nafsu membikin seperti ini supaya menutupi terhadap antara ruhaniyah dengan Allah. Sehingga ainul basirah, matanya ruh, itu disebut mata hati yang buta. Tidak bisa melihat Allahnya yang memiliki, Allahnya yang segala-galanya, nggak bisa. Masih muncul dalam diri kita, aku bos, semuanya aku. Kok gak aku ngono? Gak ketolong awakmu, kok gak aku. Subhanallah. Bahaya. Ini tertanda di dalam ruhaniyah kita itu dikuasai oleh sifat basariyah. Basariyah. Kata Rasul, lawan, perangi, mujahadatun nafsi, mujahadah. Perangilah nafsu di dalam dirimu yang seperti itu. Inilah Bapak Ibu mengapa para masyayikh kita, guru-guru kita yang mendidik kita tentang ilmu tauhid tujuannya untuk melemahkan nafsu. Tapi terus si ayat tadi nafsu itu selalu mengajak melalaikan Allah. Tidak hanya di luar sholat, di dalam sholat pun kita lalai dari Allah.
Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Sahun, lalai terus, lalai terus. Sehingga beliau-beliau guru-guru kita yang mendidik ruhaniyah kita lewat dinul tauhid, dinul haq, inilah semata-mata supaya ruhaniyah kita betul-betul mau memerangi terhadap nafsu dua ini. Kita lemahkan. Pertama. Kedua, di dalam diri kita ada sifat basiroh. Tadi ayatnya, inna nafsa la amaratum bisu illa rohima rabbi. Ada nafsu yang dirahmati. Ini Pak, lawamah dengan mutmainnah. Lawamah kita itu munculnya hati jenengan iki merasa bersalah pada Allah. Bersalah ya Allah ketika kita dihadapkan takdir yang tidak enak tadi Bu ya. Tadinya ngamuk-ngamuk ya. Ngamuk-ngamuk. Nek lawamah muncul dalam hati jenengan, sadar, ya Allah saya salah. Saya protes dengan adanya ketetapan Allah, sama halnya saya ini dolim terhadap Allah. Sadar. Jadi lawamah ini mendidik ruhaniyah kita supaya lekas taubatan nasuha. Nah, ketika taubatan nasuhan telah dilakukan oleh ruh, maka selanjutnya nafsu mutmainnah itu akan memberikan didikan terhadap ruhaniyah dengan akhirnya di dalam Al-Quran apa didiknya? Harus kembali pada Allah. Kembali ke apa dah? Kembali yang dimaksud kembali itu Pak, ruhaniyah harus melakukan tahalli ke tajalli, melakukan nafi isbat, melakukan penafian atau pemfanaan, meniadakan keakuannya ruh yang selama ini yang merasa dirinya yang memiliki, yang berkehendak, yang beraf'al dan lain sebagainya. Disuruh ruh ini untuk melepaskan rasa memiliki, rasa yang berkehendak, mempunyai keyakinan bahwasanya makhluk ini mempunyai penguasaan, disuruh untuk melepaskan. Mutmainnah ini menyuruh nafsu untuk melakukan hal itu. Kembalilah pada Allah. Artinya tadi kan saya merasa diri saya yang alim, lagi itu toh. Contoh mawon. Mutmainnah mendidik kita, lepaskan kau merasa dirimu yang alim, tetapkan semuanya itu yang alim adalah Allah. Tentunya Bapak Ibu, ini kita lewati harus dengan kholwat, harus dengan zikir. Dan zikir itu ada yang dimaksud tatmainul qulub, zikir yang menjadikan hati jiwa damai. Itu zikir yang bagaimana? Ini selama ini para masyayikh tidak terang-terangan untuk menyampaikan. Padahal sudah disampaikan lewat cara isyarah. Lah sekarang kita sudah waktunya Allah menyuruh terang-terangan. Al-Hijr ayat 94 sampai 95. Bagaimana Rasulullah menyampaikan tentang zikir? Bagaimana Rasulullah menyampaikan tentang tauhid la ilaha illa anta wa ana fasta? Apa bahasa fasta? Sampaikan dengan terang-terangan Muhammad. Subhanallah. Apa yang diperintahkan Rasulullah itu Allah menyuruh menyampaikan dengan terang-terangan.
Terus zikir yang bisa sampai pada Allah di maqam musyahadah, itu zikir yang bagaimana? Di dalam Al-Quran Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, wa qala aidan wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawila ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Banyak ayat-ayat yang menyampaikan tentang zikir. Cuman di situ kalau kita tidak peka Al-Qur'anul Qadimnya nggak ketemu. Ternyata yang dimaksud zikir adalah ingat. Yang dimaksud ingat itu sadar. Ruh iki kudu sadar, kalau bukan ruh semata-mata yang memiliki semuanya. Siapa? Ruh harus sadar semuanya yang memiliki adalah Allah. Inilah yang kata Rasul, wada'u ketika saat di iman ke ihsan itu loh, anta budallaha ka'annaka tarah. Ruh harus sadar kalau semuanya itu yang memiliki, semuanya yang berkehendak, semuanya yang berperan hanyalah Allah. Di mana Allah itu? Di dalam diri ruh dewi. Di dalam, di luar Anda. Di depan, di belakang, di kiri, di kanan, di atas, di bawah. Wal awwal wal akhir, wal dhahiru wal batin. Ruh itu sadar lan menyadari bahwasanya semua yang segalanya itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki mutmainah. Kalau ini sudah mengatakan hal itu, ya ayyatuhan nafsul mutmainah, dikatakan wahai jiwa yang damai, irji'i, balio siro, kembalilah kau ila rabbiki, terhadap Tuhanmu. Kalau kau betul-betul mau kembali kepada Tuhanmu, dan kembalimu apa? Radiyata mardiyah, ridho tanpa ada tendensi apapun, Allah akan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jan. Ruhaniyah jadi anteng. Bahasa isyarat jannati iku damai, anteng, enggak ada apa-apa udah. Apa? Ruhaniyah kita itu nerimo walaupun hujan. Karena ruhaniyah bukan melihat hujannya, tapi melihat Allahnya di dalam dan di luar yang menjatuhkan itu kalau mau. Tandanya orang yang sudah sampai di situ nafsunya lemah. Nafsu yang ngajak elek itu lemah. Sementara nafsu illa rohima rabbi, nafsu yang dirahmati Allah kuat. Ini illa rohima rabbi, ya tak? Kecuali nafsu yang dirahmati. Subhanallah, selalu tunduk roh ini pada Allah nantinya. Wis kembali kepada judulnya tadi. Apa judulnya tadi? Bagaimana menciptakan ruhaniyah jenengan iku sendikoda dawuh patuh nang Allah. Ruhaniyah bukan jasmania. Kita manusia dihadapkan apa? Dua takdir. Takdir qobdi dan takdir basti. Takdir qobdi, takdir di mana miturut kita manusia pada umumnya itu enggak enak. Qobdi gak enak, Pak. Sirah ngelu, bojo ngeroweng. Kita enggak ngomong sebab musabab. Pagi waktunya sudah cepat makan, belum ada karena istri kita adalah ketiduran. Ngomel-ngomel yang laki-laki. Kadang-kadang dijungkir ini. Allah ya karim. Kadang istri
Kita kasih belanja 1 bulan, biasanya 1 bulan 3 juta. Kita kasih 30.000. Klik. Ngomel-ngomel. Buat beli apa 30.000 lagi itu Bu nggih? Tak nguru ibu gampang, tukokno uyah kabeh. Jadi nanti makan ikan uyah. Sudah gitu aja. Salah bapak ngasih namung hanya 30.000. Enak keremi mati kabeh. Iku Bu jarane Bu. Tapi kita Bu tidak akan mungkin bisa nggak protes itu. Nerimai nggak bisa. Hati kita akan mengatakan matur suwun ya 30.000 nggak bisa. Iya Bu, kalau sampai kasih 2.000 terhadap parkir itu, iya di jalan-jalan kan ada yang ya. Matur suwun 2.000 matur suwun. Pak kula tanglet, ibu-ibu sampean paringi belanja itu Anda kasih uang belanja pernah mengatakan terima kasih? Kadang-kadang loh ya, kita ngasih orang yang menyeberangkan jalan, kita kasih 5.000, gimana jawabannya? Masya Allah, matur suwun pasti. Kadang kita belum haji, matur suwun bah, gitu ya. Istri kita sendiri kita kasih 1 juta 1 bulan, kadang-kadang mencucu. Karena zamannya sekarang itu 1 bulan gak usum 1 juta, paling gak 3. Lagi itu Bu ya, karena kita kebutuhan makan itu mahal-mahal. Nah terus suami kita kerjanya dapatnya gitu, terus gimana lagi? Kita nggak bisa Pak Bu menerima qobdi ini jikalau nafsu nafsiyah amarah masih kuat, nggak bisa. Sebab ini nafsu nafsiyah itu membuat ruhaniyah bercinta terhadap kesenangan dunia. Kalau kesenangan dunia tidak didatangkan, nggih metotok. Apa bahasa Indonesia metotok? Jengkel. Anak sakit jengkel, anak nggak pulang-pulang jengkel, anak nggak mau berangkat mondok jengkel, wis macam-macam. Subhanallah, Rasulullah yang beliau mengkhawatirkan terhadap umatnya itu tatkala dihadapkan qobdi ini, ruhaniyah kita itu tidak menerima dengan kenyataan. Sebab percaya dan tidak percaya, walaupun gak enak itu datang tanpa dikehendaki Allah, saged tidak bisa. Walillahil masyriq wal maghrib. Oh ini kilem nggih. Bingung kula nek ngoten niku. Kalau kinten mriko wetan kebalikan. Oh leres nggih. Kilen. Niku kilen iki wetan. Oh nggih kula sing bingung nek ngoten nggih ya. Mulai jagat timur sampai jagat barat, sekecil makhluk apapun, debu, atom, itu yang menggerakkan adalah Allah. Suami kita kasih uang 1 juta, kalau tidak digendaki Allah sakit. Sakit datang pada anak kita, apapun bentuknya yang gak nyocoki qobdi ini, tanpa Allah nggak bisa. Kita nggak bisa sadar Pak kalau semuanya di situ Allah. Manakala nafsu nafsiyah amarah itu belum jina. Padahal Allah katakan, in asobahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tatkala kau ditimpa perkara yang nggak enak, kembalilah pada Allah. Bahasanya qalu, ngucaplah innalillahi, sesungguhnya ini datangnya dari Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kembali pada mocotok. Nggih ya? Mocotok. Tapi ruhaniyah kita tetap gak iso nrimo. Estu.
Hati ruhaniyah tidak bisa sadar kalau semuanya ini yang memperlakukan adalah Allah. Mboten saged, Pak, mboten saged. Padahal ayatnya sudah ditekankan, kembalilah kau pada Tuhanmu, sadarlah semua ini yang melakukan, yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana caranya untuk menjinakkan? Ini yang terpenting. Malam ini saya buka. Anda kalau mau silahkan lakukan. Kalau sudah melakukan Anda hasilnya tidak sesuai dengan ilmiah ini, datang ke Mojokerto, antem nomu klason ini. Sungguh Allah katakan dalam surat Al-Ankabut ayat 5, mangkana yarju liko Allah, barang siapa yang mempunyai keinginan untuk bertemu Allah. Apa yang di situ disebut? Dikatakan Allah akan berjanji, fa inna ajalallah, Allah pasti akan membikin waktu tertentu, pasti loh ini, untuk menemui jenengan, untuk bertemu. Syaratnya bagaimana? Sebab Bapak Ibu sing yang bisa mengalahkan nafsu ini hanyalah Allah. Kita nggak mampu, Pak Bu. Ruhaniyah, ruh kita nggak akan mampu kalau tidak Allah sendiri. Makanya disuruh untuk ke Allah. Ayatnya, kembalilah pada Tuhanmu, kembalilah pada Allah. Artinya kau harus sadar semuanya itu kau kembalikan, semuanya itu Allah yang melakukan. Carane bagaimana pun. Ini yang paling penting, inti daripada semua ilmu yang gak ada batasnya tauhid ini. Intinya di mana? Pun intinya ada di surah Al-Insan ayat 25-26. Cuman ini jenengan masih butuh apa? Pendalaman lagi. Di situ dikatakan wadkur zikira Muhammad, sebutin nama Allah, nama Tuhanmu. Bahasanya zikir Muhammad. Isma rabbika bukrata wa asila, pagi sampai sore. Wa minal lail, malam ya jangan tedung tok. Bangun, berzikirlah. Terus zikirnya yang bagaimana? Pun sampai catat ya. Sibukkanlah hatimu bukan lesan, berzikir sir dan sirul asrar. Sudah saya buka, pernah ya zikir sirul asrar ya? Oke. Kedukurun wong ini sirul asrar. Bagaimana zikir sir? Nafas sampean itu kan hanya 2 gerakan. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Lagi tidak? Ketika nafas Anda masuk, hatimu nyebut hu. Ketika nafasmu keluar, hatimu sebutin Allah. Ketika ini berjalan, ruhaniyahmu harus berzikir sirul asrar. Hati bersamaan. Apa zikir sirul asrar? Kan ada 3 toh Pak. 1, 2, 3. Apa sih sirul asrar itu? Di dalam rahasia ada rahasia lagi. Contoh, di dalam lampu itu ada cahaya. Di dalam cahaya ada padang, ada terang. Dengan terang itulah maka kita akan bisa melihat wujud apapun yang ada di depan kita. Udah, di dalam lampu lentera itu ada cahaya.
Di dalam cahaya ada terang. Itu surat An-Nur ayat 35. Nurun ala nurin. Di dalam cahaya ada terang. Ya ini terang ini. Ketika kita melihat apapun kelihatan itu namanya terang. Di dalam hati jenengan itu ada iman, rasa. Orang Jawa mengatakan rasa. Al-Quran mengatakan al-iman bil haq, yang Rasulullah katakan imannya sudah ihsan. Ruhaniyah jenengan harus mengimani, merasakan bahwasanya yang mengeluarkan nafas, masukkan nafas adalah hidup. Sebab tanpa hidup di situ, napas tidak bisa keluar dan siapakah hidup itu? Al-haqqu laisa bimahjubin. Itulah Allah Subhanahu. Di mana orang salat gak wani ngomong Allah itu urip, gak wani, gak berani. Padahal itu adalah yang memiliki nama Allah. Udah tak buka di dalam surah Al-Isra ayat 1. Sekarang kan masih bulan Rajab, Pak. Pun habis ya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Surat Al-Isra ayat 1. Inilah penegasan bahwasanya hidup itu adalah Allah. Dilihat, Subhana Maha Suci, Sopo Alladzi, mana tulisan Allah? Enggak ada. Karena Alladzi yang Maha Suci itu menegaskan bahwasanya yang memiliki nama Allah adalah Zat. Ini yang saya kasih bunderan. Zat bahasa umum, bahasa kita hidup. Jawa urip, ya. Oke. Asra kang nglakokake sapa alladzi. Asra yang memperjalankan siapa hidup, memperjalankan terhadap siapa? Bi'abdihi, kelawan kawulane alladzi, secara syariat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lailan ing dalem waktu wengi. Saya terjemahkan pada diri kita. Dialah yang maha suci hidup itu yang ada pada diri Anda, yang memperjalankan diri Anda dari rumah sampai ke musola ini. Percaya nggak percaya, tanpa Allah, tanpa hidup, kita nggak bisa berkumpul di sini. Tinggal iman sampean. Iman yang ada di situ, tolong keluarkan. Sadarohe ruh yang mengeluarkan napas dan keluar itu adalah Allah. Sadarlah ruh bahwasanya yang menggerakkan semua alam itu adalah Allah. Bila mana ruh itu bisa merasakan, mengimani hanya Allah, hanya hidup alladzi ini yang memperjalankan, maka tertanda ruh itu sudah berlaku zikir sirul. Di tahapan pertama, su'aul basirah, pancaran hati, iman hanya pada Allah lah atas segala-galanya. Kalau ini sampai teruskan, maka Allah akan menarik ruhaniyah itu terhadap maqam musyahadah, bertemu Allah yang disebut ainul basyirah. Apa? Bertemu, melihat terhadap hidup, baik yang ada di luar jenengan iki maupun di dalam jenengan. Allah hidup itu
Tidak hanya di atas saja, juga di dalam air, di dalam tanah, di dalam tembok. Udah nggak ada ruangan sekecil apapun kecuali dipenuhi oleh Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau mengarah, bertempat, bersikon, di situ ada wajah Allah. Kita akan bisa bertemu di situ manakala pagi sampai sore malam sibukkan ruhmu, hatimu berzikir sir dan sirul. Udah di situ kok Allah dewi, Allah sendiri yang memperjalankan dan membimbing jenengan, bukan orang lain. Paham nih? Gak usah takut. Nanti gak ada begebluk melebu Agus. Enggak. Allah sendiri. Di situ berbagai banyak kita ketika Solo itu pengalaman Allah menarik ruhaniyahmu ke atas. Sampai tahu jasadmu ada di bawah. Kadang-kadang ini jamaah mikir takut. Aku kok iso balik? Anakku bagaimana? Bujuku si ayu. Bisnisku ya apa? Ketakutan. Kemudian dia nggak mau meneruskan suluknya. Hati-hati, jangan takut. Kita tidak akan pernah takut manakala sirul asrornya itu sampai asto terus, sirul asrornya sampai pegang teguh. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Kau kalau sudah megang sirul asror terus, maka kau tidak ada rasa takut karena sudah sadar yang memperjalankan Anda itu cuman juga Allah. Penak wis. Makanya cinta itu gak ono sing sejati. Kalau tidak cinta, bercinta pada Allah. Bu, sampai ojo percaya mbek bapake. Wis dek aku sehidup semati. Gak percaya. Gak percaya sampai sedo golek maneh wong lanang iku nggih kuandre. Gini, sampai nek kepingin tahu cintane bapak sampean atau ayah atau garwa sampean itu sejati, jangan kau melihat cinta datangnya dari seorang makhluk. Allah di situ mboten. Cintailah Allah pada istrimu, cintailah Allah pada suamimu. Itulah yang dimaksud terus lagu cintai aku karena Allah. Lah di situ gak krono cantiknya, gak krono hartanya, gak karena nasabnya, gak karena apapun, enggak, karena Allah. Tapi munculnya itu macam-macam. Sing penting bagaimana caranya jenengan iki mau bisa memerangi nafsu dalam diri kita masing-masing sehingga sifat basariyah itu tidak terlalu muncul. Kembalilah pada Allah dan hanya Allah yang bisa mengalahkan nafsu dengan cara berzikirlah mulai pagi sampai sore sak mampune Bu, sak mampunya. Enggak terus dipaksa harus berdetik bernapas, enggak, sak mampunya jenengan. Ketika jenengan masa sak mampune jenengan zikir sir dan sirul asrar. Gus, sir wis sudah enggak ikut sebab kuncinya di sirul asrar. Saya langsung ke sirul asrar tanpa ngucap. Bagus, silakan. Aslinya zikir sir atau jahri itu sebagai pendorong aja untuk mengingatkan supaya ruhaniyah itu berzikir pada Allah. Zikiri ruhaniyah itu gak nyebut nama Allah, gak disebut, gak nyebut, cuman diem, hati merasakan, mengimani sesungguhnya apa yang ada di dalam atau di luar dirinya semua itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mungkin Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait masalah bagaimana kita ketika saat dihadapkan Allah qabdi ruhaniyah kita nggak protes. Jawabannya kembalilah pada Allah.
Iya nek pasti gampang ae wis kata terangno. Gampang. Siapapun kita nek nrimo perkara enak, gak protes, iku wajar. Ngoten nggih. Wis saweneng ae. Rezeki lancar, dagangan habis terus, omsetnya bertambah. 1 bulan biasanya 10 juta, ini ratusan juta. Tambah seneng mboten? Bisa bantu fakir miskin, bisa menyantuni anak yatim, wis bisa ngutangi teman-teman. Enak tok, sapa sing gak iso. Tapi nek dihadapkan jatuh, bangkrut, ngreges. Udah nggih. Kula niku sedok ora penak awak memang nggih. Iklime pun ganti Pak Bu. Sakniki mari mangan sambel napa wau? Pencit sehat maneh pun alhamdulillah. Pun kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Niki sasi ruah tasik saged nggih. Dereng pos nonggo. Ini kan Rajab ya, masih ada ya. Saya juga mohon maaf kemarin bulan kemarin Bu ya, saya ada jadwal dinas itu ke Jakarta itu. Saya kalau tidak ikut ya juga nggak penak. Makanya mohon maaf bulan kemarin kami tidak bisa mengikuti ngaji. Nggih, monggo menawi ada yang dipertanyakan kami persilakan.